Shalom, salam jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini kita boleh kembali untuk beribadah, kita boleh sama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara kita ambil waktu untuk bersatu sejenak. Kita berterima kasih kepada Tuhan, kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, atas pertolongan Tuhan. Selama kita boleh melewati kegiatan kita selama 1 minggu, dan hari ini kita boleh kembali disegarkan kembali oleh persekutuan ini, oleh ibadah ini. Haleluya. Mari kita akan waktu bersatu sejenak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan, naikkan syukurmu bagi Dia. Sehingga hari ini Bapak kembali kami boleh berkumpul bersama untuk kami beribadah kepada-Mu Bapak di surga. Kami menyerahkan kepada kami hari ulang tahun Bapak, kami mohon pimpinan penyertaan Bapak sepanjang kepada kami hari ini Bapak di surga. Sucikan, kuduskan siap kami yang ada Bapak kami beribadah kepada-Mu. Basuh kami kuasa darah-Mu Bapak, layakkan kami untuk kami menghadap kehadirat-Mu. Memberkati kami semua Tuhan, setiap jemaat-Mu yang ada, baik yang di tempat ini ataupun yang beribadah di rumah Bapak. Memberkati kami semua Bapak, satukan hati kami, satukan roh kami untuk kami muliakan nama-Mu, dan beri kami kehausan, kerinduan akan kebenaran firman-Mu Bapak di surga. Kami juga menyerahkan Tuhan ruangan ini, peralatan yang kami pakai Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, sucikan, kuduskan semuanya, pakai semuanya yang hormat kemuliaan nama-Mu saja Bapak di surga. Kami juga bersatu hati, jika ada kuasa-kuasa kegelapan, penguasa-penguasa di udara yang tidak mengaku kepada kami ini Bapak, kami bersatu hati, kami padamkan, kami isi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk bungkus kami dan kuasa darah-Mu Bapak, mengundangnya kuasa roh saja yang bekerja di tengah-tengah kami, memberkati pada hari ini, kau menyatakan sukacitamu, menyatakan isi hati, menyatakan kehendak-Mu bagi jemaat-Mu tempat ini di surga. Masih Bapak, kami serahkan kepada dalam tangan-Mu, kau yang bekerja, kau yang beracara, dan kau saja yang dipuji, dipermuliakan Bapak. Nanti masih Bapak di surga, kami akan melakukan ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami
selami Tuhan. Tidak terfikirkan oleh nalar kami Tuhan, karena Engkau begitu besar Tuhan, Engkau begitu agung. Haleluya, inilah pujian kami Tuhan, pengagungan kami kepada Engkau Raja di atas segala raja, Allah kami yang mulia. Dan kami mau memuji Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu lebih dan lebih lagi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Luar biasa. Ya, kita luar biasa karena Allah kita luar biasa. Amin. Amin. Mari kita suarakan haleluya 3 kali bersama-sama. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Mari masuk gerbang. Haleluya. Ya saudara, mari kita lambaikan tangan kiri kanan. Berikan sambutan yang hangat. Haleluya. Mari masuk gerbang. Mari masuk gerbangnya. Pujian
Yesus dalam hidup kami, karena Engkau yang berkuasa atas kami. Pujian penyembahan kami sudah naikkan kepadamu, dan saatnya Tuhan kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Engkau urapi kami semua terlebih hamba-Mu. Biarlah pengurapan khusus dari Tuhan mengurapinya, sehingga kebenaran yang disampaikan itulah isi hati Tuhan bagi kami umat-umat Tuhan yang ada, sehingga kami terus mengerti kehendak dan rancangan Tuhan dalam hidup kami. Kuasai kami, kuasai hati kami, sehingga firman-Mu boleh tertanam dalam hidup kami. Dia bertumbuh berbuah untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kami mau terima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk waktu selanjutnya kami silakan kepada hamba. Shalom semuanya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan karena kasih karunia kita bisa beribadah kepada Tuhan, diberikan kesehatan. Namun ada juga jemaat yang melihat sudah mendaftar tapi ternyata sakit yang tidak bisa datang. Kita doakan supaya kita pulih ya. Nah, saudara, kita langsung saja pada pembacaan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ester, Perjanjian Lama, kitab Ester pasal yang keempat. Kita akan baca dari ayat 1 ya sampai ayat 17. Satu topik ini ya, dengan perikop usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri di lantai bawah, di jemaat yang mengikuti ibadah online juga bangkit berdiri. Kita baca bergantian Ester pasal 4 ayat 1 sampai selesai. Saya dulu baru saudara ya. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota, sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk ke pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Jika daya-daya dan sisa-sisa Ester diberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang agung ratu. Lalu dikirimkannya pakaian supaya dipakaikan pada Mordekai, dan supaya dia menggunakan pakaian kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatta, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatta mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga dasar undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memenangkan mereka itu, diserahkannya kepada Hatta supaya diberitahukan kepada Ester. Lalu pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya ia menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya dari bagindanya. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Tetapi Ester menyuruhkan dan memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Jadi saudara tahu ini, jadi siapapun menghadap raja, kalau tanpa ada undangan raja, dia akan dihukum mati, itu maksudnya. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas,
yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira. Jadi tadinya Ester seperti mau menolak begitu ya, untuk menghadap raja. Sehingga Mordekai bilang, jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi yang timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau akan menolong keluargamu atau menjagamu. Siapa tahu engkau justru untuk saat yang seperti ini, engkau boleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Bukanlah semua orang Yahudi yang dapat sifat dan berkuasa untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku suka bayar hukuman akan kuasa dia, dan kemudian aku akan sangat kepada. Sungguh berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa mati, biarlah mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Ya, jemaat Tuhan, pagi hari ini kita masih dalam topik khawatir dan temanya tentang kekhawatiran itu ya saudara. Dan kita masuk pada poin-poin, yaitu sikap menghadapi kekhawatiran. Kita telah membahas saudara, karena ada beberapa poin. Mungkin saudara berpikir ya, apa tidak cukup 1 poin? Saudara, saya membawa tema poin-poin ini dengan contoh-contoh yang berbeda atau dalam kasus-kasus yang berbeda, sehingga di dalam saudara, praktek hidup kita juga sehari-hari, di mana kita juga sebetulnya menghadapi situasi kondisi yang memicu seseorang khawatir dalam konteks juga yang berbeda-beda. Itu maksudnya. Ya, sehingga saudara harus memahami juga, kenapa Pak Gembala kasih poin-poin begini ya. Ya, saya menyiapkan berapa ya? 5 poin ya saudara. Dalam hal ini sehingga saudara tentu harus menangkap, saudara ya, menangkap pada akhirnya saudara harus peka apa yang Tuhan suruh engkau lakukan pada saat engkau khawatir. Itu maksudnya nanti. Apa yang Tuhan suruh, engkau harus bersikap. Apakah ketika seorang itu khawatir dan Tuhan menyuruh engkau hanya seperti poin yang pertama, bahwa bisa Tuhan yang berkata, percaya saja Tuhan ada, Tuhan menyertai engkau. Mungkin dengan itu engkau sudah merdeka. Bisa juga. Atau poin yang kedua, engkau harus peka. Atau Tuhan menyuruh engkau. Masih ingat saudara poin yang kedua apa saudara? Kalau kita khawatir, kita harus bersikap apa? Membaca atau merenungkan firman Tuhan. Bisa juga dengan itu, seperti Yosua. Ketika dia khawatir, Tuhan cuma bilang, sikap kamu hanya ini. Begitu. Sikap kamu baca, renungkan firman Tuhan siang malam. Dan Tuhan, Yosua mengalami kemenangan dari kekhawatiran, ketakutan itu. Nah, yang ketiga juga, bisa juga saudara seperti konteks Abraham. Yakub yang kita bahas minggu lalu saudara. Apa itu saudara? Ternyata dia bergumul, berdoa, bergumul dengan Tuhan semalam-malaman. Jadi bisa juga Tuhan bilang, kamu bergumul terus. Haleluya saudara. Bisa. Makanya di sini memang butuh kepekaan kita dengan Tuhan. Penting sekali dengan Tuhan. Nah, saudara, itu yang ketiga. Semakin berat loh saudara. Saya membawa saudara sebetulnya pada poin-poin semakin berat untuk saudara lakukan dan saya. Ini poin yang keempat saudara. Poin yang keempat saudara, saya bilang dulu poinnya, baru saya jelaskan ayatnya ini ya saudara. Poin yang keempat adalah yang akan kita lakukan saudara ketika seperti Ester dan Mordekai dan juga bangsa Yahudi. Ketika mereka mengalami satu kekhawatiran, ketakutan, apa itu? Mau dibunuh. Apa yang mereka lakukan adalah mereka disuruh berpuasa. Nah ini makanya kan tingkatannya saya bilang semakin berat. Ada poin satu lagi terakhir itu berat lagi. Ini berpuasa.
Bilang sama-sama dulu, jemaat Tuhan, bilang di kiri kanan, baik lantai bawah, atas, yang online juga. Bilang kiri kanan, berpuasa. 1, 2, 3. Berpuasa. Sekali lagi, bilang kiri kanan, berpuasa. Ini sikap penting loh, saudara. Mungkin saudara mengalami kekhawatiran, Pak, saya sudah baca firman, saya sudah percaya Tuhan terus menerus, saya sudah bergumul tapi belum. Bisa saja Tuhan bilang, yang saya mau sikap kamu ini berpuasa. Bisa saja itu. Makanya saya bilang butuh kepekaan. Tuhan maunya apa? Ketika di peristiwa Esther, Tuhan tidak bicara begini, baca itu firman. Tidak. Tapi Tuhan bilang kepada mereka, melalui Mordekai, melalui Esther kepada Mordekai, bilang pada orang Yahudi apa? Berpuasa. Nah, ini satu sikap yang ditangkap oleh Esther, ditangkap oleh Mordekai. Tuhan minta ini yang harus dilakukan. Berpuasa. Saya cerita dulu, saudara. Ini kisah tentang kitab Esther ini begini. Kenapa orang Yahudi mau dibunuh? Mereka itu bukan ada di negara mereka. Mereka pertama ada di daerah kekuasaan di Babilonia atau Persia. Jadi mereka itu dibuang di sana kan sekitar 70-an tahun. Karena awalnya tidak dengar-dengaran sama Tuhan, dan akhirnya Babilonia menyerang mereka dan mengambil orang Yahudi, ditawan di Babilonia. Nah, singkat kata ditawan di sana, saudara ingatkan ada Daniel, ada beberapa orang dipekerjakan di istana. Ya. Orang-orang pintar, orang Yahudi. Nah, lama-kelamaan saudara bahwa terjadilah belas kasihan dari Tuhan, mendengar doa pertobatan orang Yahudi, sehingga mulai mereka dipulangkan oleh raja. Pulangkan. Ya, dipulangkan. Cara pulangkan mereka itu bergelombang. Seandainya tahun ini ada yang pulang, nanti 3 tahun lagi ada yang pulang. Jadi bergelombang. Kita tidak tahu berapa lama, tapi bergelombang. Nah, ketika belum selesai, saudara dipulangkan, dia pertama dipimpin oleh Esra, kedua oleh Nehemia. Nah, ada lagi tersisa, saudara, adalah kelompok daripada Esther ini. Mereka masih di Persia, begitu saudara. Mereka masih ada di negara Persia atau di Babilonia ini. Nah, ketika saudara satu waktu bahwa raja ini punya namanya ratu, namanya Wasti. Nah, ketika Wasti itu tidak dengar-dengaran membantah kepada raja, sehingga raja memecat dia sebagai ratu. Nah, raja akhirnya mencari penasihat daripada penasihat-penasihat ratu. Coba kamu cari ratu lagi. Dicarilah ratu. Kumpulkan wanita-wanita yang disenangi oleh raja. Didandani semua. Nah, ada namanya Esther ini, saudara. Esther ini dia adalah seorang wanita, tetapi kalau tidak punya papa mama itu apa? Oh, yatim piatu. Ya, oke. Yatim piatu dari kecil. Jadi papa mamanya sudah meninggal. Nah, dia Esther ini orang Yahudi. Nah, dia punya punya paman, namanya Mordekai, orang Yahudi juga. Ya, Mordekai mengurus dia, dan Mordekai mendengar bahwa ada pencarian ratu di tanah Persia ini. Jadi sekalipun dia orang Yahudi, tapi tidak diberitahu memang darahnya daripada Esther ini oleh Mordekai. Diam-diam Mordekai bilang, Esther, kamu mendaftar. Jadi daftarkan dirimu untuk jadi ratu. Pokoknya satu hal, jangan pernah ungkap kamu punya kebangsaan itu adalah Yahudi. Akhirnya Mordekai merawat dia, Mordekai ajar dia apa yang kamu harus bilang, Mordekai ajar bagaimana kamu bersikap untuk menjadi ratu. Pokoknya diajar oleh Mordekai. Singkat kata bahwa Esther ini pada akhirnya terpilih dari sekian banyak wanita menjadi ratu pengganti Wasti. Nah, Esther menjadi ratu, saudara. Ketika Esther menjadi ratu, lama-kelamaan saudara bahwa orang Yahudi pun rasa aman di kerajaan Persia pada waktu itu. Satu waktu saudara Mordekai ini, satu sisi Mordekai dia adalah orang buangan di sana, tetapi dia orang Yahudi ini kan cenderung begini, saudara. Mereka itu dibuang kemanapun, tetapi mereka dibuang kemanapun, disiksa demi apapun, tapi iman mereka kepada Tuhan itu sulit sekali untuk dibuang, sulit sekali dilepas. Itu prinsip mereka, saudara. Ya, makanya orang Yahudi ini mau kemanapun mereka, saudara, sulit. Yesus aja sulit mereka percaya, kan begitu, saudara. Karena mereka hanya percaya YHWH begitu, saudara.
Jadi untuk percaya itu sulit untuk mengalihkan mereka. Nah, termasuk Mordekai ini, saudara. Mordekai ini, akhirnya dia bilang begini, Esther jangan bilang ya kamu punya apa? Status kamu orang Yahudi. Nah, Mordekai ini, saudara, dia itu memang taat sama Tuhan. Dia taat. Nah, satu waktu, saudara, ada namanya Haman. Haman ini adalah orang kedua daripada raja. Orang kedua daripada raja. Ini cerita setelah Ratu Esther sudah jadi ratu ya. Nah, Haman ini, saudara, dia itu saudara bayangkan seperti Yusuf lah. Ketika Firaun, orang keduanya itu Yusuf. Dia bisa perintahkan apa saja. Nah, ini Haman punya kekuasaan demikian oleh raja. Mau bilang apapun, raja tanda tangan. Nah, satu waktu ini Haman bilang begini, supaya ketika raja sudah angkat dia menjadi orang satu kepercayaan tertinggi, kedua dari raja, Haman bilang semua orang kalau lihat saya sembah saya. Sembah saya. Orang-orang itu semua sembah dia. Giliran datang kepada Mordekai, Mordekai tetap berdiri. Wah, marah si Haman. Kamu kok tidak mau sembah saya? Mordekai hanya bilang, aku hanya menyembah Tuhan. Aku tidak akan sembah manusia. Oh, prinsipnya dia, keimanan dia. Nah, sehingga marah ini Haman. Haman marah, akhirnya berpikir begini, saya akan minta kepada raja, saya mau bunuh dia. Akhirnya dia berpikir begini, oh, saya tidak mau bunuh Haman saja. Saya tahu dia bangsa Yahudi. Saya tahu dia orang Yahudi. Saya mau minta kepada raja, saya bikin surat, raja tolong tanda tangan. Kenapa? Ada satu bangsa yang berkeliaran di negeri kita. Mereka mengancam kita. Bahkan mereka nanti kalau populasinya semakin banyak, kemungkinan posisi raja bisa tergeser. Ini cerita yang dibuat oleh Haman. Raja akhirnya terpengaruh. Oke, apa yang mau lakukan? Kita bunuh mereka semua. Silakan. Raja langsung tanda tangan, saudara. Dia tanda tangan. Haman langsung bikin surat, suruh kepada pembawa-pembawa surat yang zaman itu, saudara, mereka bisa bawa kuda dengan secepat mungkin. Sebarkan semua surat itu. Dimanapun di negeri Persia ini, orang Yahudi berada, itu isi surat. Tebas mereka semua. Bunuh mereka semua. Seandainya dia tahu tanggalnya, ini tanggal berapa ya? Sekarang 24. Seandainya dia bilang begini, tanggal 29, semua orang Yahudi dibunuh. Saudara, ketika surat itu datang kepada Mordekai, lihat, waduh, kita akan dibunuh. Nah, saudara, kita masuk dari cerita tadi. Mordekai langsung bilang, dia langsung pakai apa? Pakaian dibilang tadi karung berabu di kepalanya. Dia jalan di dekat istana, tapi tidak boleh masuk. Dan ada orang saudara, pembantunya daripada Esther tadi, siapa namanya tadi, saudara? Hatta. Ya? Jangan sampai saya salah bilang, saudara. Hatta atau siapa? Hatta. Ya. Dia lihat, loh kok itu Mordekai, dia kenal kan? Mordekai ini kan adalah saudaranya Esther, begitu. Kok kenapa dia berkabung? Dia tanyalah kepada Mordekai, kenapa kamu begitu? Mordekai akan menceritakan, saya seperti ini sekarang. Pokoknya saya ada satu pergumulan, ada satu yang sedang saya khawatirkan, ada satu yang sedang saya takutkan. Apa? Ya sudah, pokoknya seperti itu. Akhirnya dia pergi kepada Esther. Hatta bilang kepada Esther, si Mordekai seperti ini. Esther bilang, bawa ini pakaian, suruh dia ganti bajunya. Jangan sampai berkabung. Karena Esther tahu, orang Yahudi tidak boleh berkabung. Karena tidak ada persoalan, karena sudah aman, dia sudah ratu. Esther belum tahu tentang rencana daripada Haman tadi, bahwa orang Yahudi akan dibunuh semuanya di negeri Persia. Akhirnya datang lagi si Hatta menemukan Mordekai. Akhirnya Mordekai bilang begini kepada Hatta, bilang sama Esther, bahwa di tanggal 29, ini ada surat. Sudah perintah dari raja, semua bangsa Yahudi, semua dibunuh. Bilang sama Esther, jangan coba-coba merasa dia ratu. Mordekai bilang, jangan coba-coba merasa ratu. Berarti kamu akan lolos. Ini surat berisikan siapapun berdarah Yahudi dibunuh, termasuk kamu Esther. Bilang sama dia. Wah, Esther pas mendengar berita itu dari Haman. Esther juga takut, dia juga khawatir. Kok bisa seperti ini? Akhirnya Esther bilang, coba bilang kepada Haman, kepada Mordekai, apa penyebabnya?
Akhirnya Mordekai cerita lagi kepada Hatta. Jadi ada perantara Hatta dan Ester kepada Mordekai. Bilang kepada Ester, oh saya memang ada seperti ini. Saya memang tidak mau menyembah dia. Sehingga dia marah sama saya. Dan dia memutuskan supaya semua orang Yahudi dibunuh. Karena dia tahu bahwa orang Yahudi memang tidak mau menyembah kepada dia. Orang Yahudi ini memang hanya mau menyembah Tuhan. Saudara ingat seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ya. Itu prinsip mereka, prinsip keimanan mereka. Nah, kembali lagi saudara, ketika mendengar itu, Ester bilang kepada Mordekai, aduh, saya sudah 30 hari, sudah 1 bulan tidak dipanggil oleh raja. Sekalipun saya ratu, tapi tanpa dipanggil oleh raja, berani datang, itu bisa dibunuh oleh raja. Wah, akhirnya Mordekai bilang begini, ini waktunya sudah mepet. Kekhawatiran, ketakutan sedang terjadi. Akhirnya Ester berkata begini, waktu sudah mepet. Saya tidak dipanggil oleh raja, tapi saya akan menghadap raja. Kalaupun aku mati, tadi ayat bilang ya, sekalipun aku mati, di mana itu ya? Ayat berapa ya? 16? Ya, bagian terakhir ya. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Itu kata Ester. Kenapa? Karena dia akan menghadap raja tanpa dipanggil oleh raja. Itu bisa dihukum mati. Sekalipun ratu sudah. Nah, ini sikap yang dilakukan oleh Ester, saudara. Menjadi poin kita pada poin yang keempat ini. Adalah Ester berkata, bilang ya, melalui Hatta, bilang kepada Mordekai dan bilang juga kepada seluruh orang Yahudi, berpuasa. Saudara akan melihat bagaimana tindakan mereka, sikap mereka berpuasa merubah kematian di hadapan mereka menjadi sebuah kehidupan yang luar biasa. Sehingga Ester berpuasa semuanya. Ester menghadap raja. Dia bilang, sekalipun saya mati, saya harus menghadap raja. Ketika Ester menghadap raja, dia ceritakan. Dia berkata kepada raja, raja, sementara mereka berpuasa, semua berpuasa. Ketika Ester menghadap raja, dia berkata, raja boleh nggak datang ke tempat acara yang saya buat? Akhirnya raja sudah dijamah oleh Tuhan karena sikap mereka untuk berpuasa. Tuhan jamah raja. Oh boleh. Jadi Ester tidak dibunuh. Kapan kamu bikin acara? Tanggal sekian. Datang ke tempat saya. Akhirnya raja menyiapkan datang. Raja datang bersama dengan Haman. Di situ saudara, Mordekai ternyata pernah mendengar bahwa Haman pernah berencana mengkudeta raja, membunuh raja. Haman tahu kuncinya. Jadi setelah Tuhan bukakan hikmatnya, Mordekai ceritakan kepada Ester. Ester sudah siap-siap. Ini Haman yang perintahkan membunuh semua orang Yahudi. Ketika setelah itu raja datang di acara pestanya ratu. Ratu ceritakan, kamu tahu bahwa ada di antara istana ini ada orang yang ingin membunuh engkau. Pernah ingin membunuh engkau. Oh, kaget raja. Siapa dia? Masa dia ada dalam istana? Ester bilang, benar. Siapa dia? Saya akan bunuh orang itu. Akhirnya, Haman, kesini kamu. Cari orang ini. Haman bilang, siapa dia? Ester bilang, kamu lagi orang. Oh, ketakutan Haman. Raja langsung bilang, raja bilang, marah si raja, dia bilang, Haman, kamu berencana. Ada buktinya. Seperti ini. Kaget si Haman. Sebelumnya Haman sebetulnya sudah berkata, perintahkan kepada anak buahnya begini, bikin tiang untuk sulakan atau gantung itu Mordekai. Jadi sudah ada tiang itu. Sehingga saudara kebalikan, Haman ini pada akhirnya dia buat tiang. Akhirnya raja perintahkan gantung dia ke sana. Haman dihukum mati. Saudara, itu ceritanya yang menjadi dasar bagi saya untuk membawa saudara melihat bagaimana apa yang ditakutkan, apa yang sedang dikhawatirkan. Sekalipun kadangkala kita melihat sebuah kematian di hadapan Ester dan Mordekai, juga orang Yahudi, tetapi betapa luar biasanya sikap yang diambil oleh Ester dan Mordekai dan orang Yahudi pada waktu itu. Betapa pentingnya mereka melakukan puasa pada waktu itu. Mereka berpuasa dan Tuhan merubah semuanya itu.
Coba saudara renungkan, jemaat Tuhan. Saudara ada, saudara masih berpuasa, melakukan puasa. Sini memang gereja kita mungkin ada puasa rutin, sebetulnya itu Jumat, saudara. Tapi saya tidak membatasi sebetulnya saudara hari Jumat. Seandainya sebetulnya minimal ya, terserah saudara mau ambil hari Senin, hari Selasa atau apa saja. Tapi minimal saudara melalui kebenaran firman Allah saat ini, bahwa ada hal-hal yang saudara alami dan saya juga, yang memunculkan saudara menjadi kekhawatiran, bisa terjadi atau saudara takutkan. Saudara, betapa penting saudara harus mengambil satu sikap untuk berpuasa. Harus lakukan itu, saudara. Berani berpuasa. Haleluya, saudara. Bilang kiri kanan dulu, jangan takut berpuasa. Jangan berpuasa. Ya, sebelum saya masuk lagi ya saudara, sekalipun sebetulnya puasa ini banyak manfaat dalam kesehatan kita ya saudara. Selain intinya adalah suatu hubungan yang erat terbangun dengan Tuhan, atau juga selain kita berpuasa karena memang itu satu permintaan dari Tuhan atau keinginan dari Tuhan, seperti Esther dan Mordekai juga orang Yahudi. Tapi itu ada sebuah keuntungan juga dalam kehidupan kita, begini saudara. Orang kalau berpuasa juga dia cenderung lebih sehat kan, cenderung lebih sehat kalau orang berpuasa. Ya. Sehingga saudara, ketika saya menyampaikan ini, tapi intinya saudara jangan hanya mengejar untuk sehatnya, tetapi ketika berpuasa itu memang akan terjadi suatu hubungan yang baik dengan Tuhan, saudara. Itu baik sekali buat kita, dan terlebih itu adalah suatu sikap yang Tuhan rindukan bagi orang percaya untuk melakukannya, berpuasa, datang pada Tuhan. Bahkan saya pernah berkata bahwa saya pernah merenungkan dalam Roma pasal 12, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dan saya pernah, bagaimana mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup? Apakah saya datang beribadah sebagai persembahan? Sementara kalau satu persembahan itu zaman dulu itu suatu korban binatang, mereka harus sembelih dan membawa itu. Sehingga saya dapat merenungkan bahwa betapa sebetulnya ketika kita membawa hidup tubuh kita ini, ketika masuk dalam satu doa puasa itu sudah, itu sebetulnya tubuh kita menjadi satu persembahan juga bagi Tuhan. Persembahan yang hidup, saudara, ketika engkau berpuasa. Saya balik ya saudara, balik lagi. Ya. Ketika kita ini saudara, ada hal-hal yang konteksnya berbeda seperti Esther tadi dan Mordekai, yang mereka diperhadapkan dengan sebuah kematian. Ini peristiwa ini ketika mereka menang, saudara, mereka akhirnya tidak jadi dibunuh oleh raja, dan akhirnya diperintahkan supaya tidak ada pembunuhan. Karena Haman akhirnya dibunuh. Saudara tahu bahwa, saya cerita sedikit ya, sampai sekarang orang Yahudi merayakan, kalau tidak salah namanya perayaan Yom Kippur itu. Mereka merayakan itu sampai sekarang karena mengingat peristiwa ini. Ya, saya balik lagi ya. Saya balik lagi begini saudara. Saudara dan saya konteksnya berbeda mungkin. Atau mungkin saudara, atau mungkin ada di antara saudara dan saya bisa saja menghadapi hal-hal, ini kok kayak menakutkan saya, ini kayak kok diperhadapkan pada kematian. Apakah kematian secara fisik, ataukah ini kok saya punya usaha, punya rumah tangga, punya apalagi saudara bisnis, kok seperti dia berhadapkan pada kematian. Sehingga memunculkan dari sana apa yang kau lihat, kondisi dalam keluarga, kondisi dalam pekerjaan, kondisi dalam bisnis saudara, seperti ini akan mengalami kematian. Sehingga saudara muncul satu ketakutan, muncul satu kekhawatiran, yang sepertinya mungkin saudara memang ini akan terjadi seperti dilihat oleh Mordekai juga Esther. Ini pasti terjadi di kematian. Tapi tidak boleh berdiam diri. Harus ada sikap seperti Esther dan Mordekai juga orang Yahudi. Ambil waktu berpuasa. Saya tidak tahu saudara punya persoalan keuangan bagaimana, persoalan bisnis saudara bagaimana, persoalan pekerjaan saudara bagaimana, persoalan rumah tangga saudara seperti apa. Saya tidak tahu persis. Tapi ketika saudara dengar firman Allah,
mungkin sudah mulai merenungkan bahwa sebetulnya engkau sedang menghadapi keluarga seolah-olah menuju pada kematian. Engkau sedang menghadapi pekerjaan saudara. Mungkin saudara melihat, aduh perusahaan saya, usaha saya menuju pada kematian. Atau secara fisik saudara melihat, aduh di dalam tubuh saya ini seperti ada penyakit ini. Semua memunculkan sebuah hal-hal yang membuat engkau takut, khawatir. Melalui firman Allah saat ini, cobalah engkau lakukan. Berpuasalah kepada Tuhan. Ambil waktu itu, jangan takut. Pak, saudara tidak bakal mati berpuasa. Karena Tuhan menyuruhnya. Amin, saudara. Berpuasa saja. Memang Esther ini dia puasa itu saudara tidak makan, tidak minum. Sebelum saya masuk di contoh-contoh lain, saudara, saya hari Selasa, Rabu, Kamis, saudara saya ada tugas dari MD kita keliling ya, saudara. Itu tugas kami setiap bulan pasti ada. Itu selesainya kadang-kala jam 10 malam, baru sampai hotel setengah 11 malam. Wah, capeknya luar biasa. Dari pagi udah start, Selasa, Rabu, Kamis. Di Kamis saya pulang rumah udah mandi, udah capek sekali. Saya bilang sama gembala, ya jam 6:30 kali ya malam, bikinkan saya Indomie saya mau yang kuah-kuah agak hangat. Udah, saya minum, makan, selesai. Saudara tahu apa yang saya lakukan setelah itu? Saya berpuasa. Selesai makan, saya langsung masuk dalam doa puasa sampai hari ini. Jadi sudah dari Kamis malam, Jumat, Sabtu, sampai Minggu pagi. Manusiawi saya kadang-kadang kuat nggak ya? Tadi malam saya melayani remaja saya juga begitu naik aja lemes. Ya nggak ada makanan yang masuk ya, sudah 3 hari, 3 malam nggak makan. Melayani remaja selalu kuat nggak ya? Tapi saya kembali. Tuhan yang beri kekuatan. Toh yang menyuruh puasa adalah Tuhan. Saya bisa melayani. Tadi pagi juga begitu. Saya duduk nyanyi, tadi saya duduk kok. Baru nyanyi kok udah ngos-ngosan ya. Pasti lemas, enggak ada makanan selama 3 hari sudah dari Kamis malam. Tapi ternyata saya menyampaikan firman bisa juga. Maksudnya begini saudara. Saya menyampaikan, saudara mungkin nanti satu waktu saudara berpuasa, pasti saudara pikir, aduh saya mau kerja nih, aduh saya ini lemes nggak ya? Aduh, ya pasti ada lemesnya, namanya tak makan. Tapi saudara harus terus minta Roh Kudus tolong beri saya kekuatan, karena saya pun juga demikian. Tentu kalau Roh Kudus tidak beri kekuatan, ya pasti tidak kuat. Saya ketika memulai itu, saya terdorong dari mama saya. Tapi doakan mama saya juga sekarang fisiknya kurang naik ya, dia punya asam urat naik sehingga jalannya agak kurang bagus. Umur mama saya 78. Tapi tahun lalu atau 2 tahun lalu itu masih awal tahun, saya terdorong mama saya, "Mah, gimana gitu? Kami lagi puasa 3 hari." Mereka ini puasa 3 hari 3 malam. Umurnya waktu itu berarti 76, 77. Saya pikir, aduh, kok orang tua begini masih bisa kuat? Tapi kembali lagi pada firman, ketika seorang itu memang dia peka dengan Tuhan, dia menghadapi sesuatu, dihadapi dengan puasa, dan dia melihat puasa itu memang Tuhan yang menyuruh. Tuhan memang berkeinginan supaya jemaat yang berpuasa, Tuhan juga yang memampukan. Dan mama saya mengalami kemampuan itu di umur sekian. Saya juga berkata, Tuhan, di hari Kamis pasti juga Tuhan berikan saya kemampuan. Makanya begini, ketika saudara mau berpuasa harus merendahkan diri pada Tuhan. Bilang, Tuhan, sekalipun saya masih muda, tapi kalau Tuhan tidak kasih kekuatan, saya tidak akan kuat. Tapi saya rindu berpuasa, karena saya telah mendengar firman Allah. Tuhan berikan saya kekuatan. Tuhanlah pasti berikan kekuatan. Amin, saudara. Jadi berpuasa, jangan takut jemaat Tuhan. Berpuasa. Karena saya percaya juga saudara, saya juga mengalami hal-hal pada konteks-konteks yang tertentu dengan
kondisi yang berbeda kita hadapi. Ada kekhawatiran-kekhawatiran yang kau hadapi, di mana engkau sudah berdoa, kok seperti tidak terjadi jalan keluar, tetap khawatir, sudah baca firman, sudah bergumul dengan Tuhan, begitu saudara. Tapi mungkin Tuhan bilang, anakku, aku mau kamu berpuasa. Jemaat Tuhan, berpuasalah. Amin, saudara. Jangan takut berpuasa. Saya bilang tadi, selain berpuasa itu kita melakukan perintah Tuhan, terjadi sebuah hubungan yang luar biasa, terjadi sebuah kehidupan rohani yang luar biasa. Percayalah saudara, orang yang berpuasa itu dia punya organ-organ tubuh itu lebih sehat. Ada beberapa orang saya dengar, mereka itu sudah berkata, dulu dia bilang, saya sudah minum obat darah tinggi terus. Ini saya dengar, tapi saya tidak tahu Tuhan mau bicara apa kepada saudara. Dia bilang, hanya saya lakukan puasa. Puasa 3 hari 3 malam, beberapa kali. Setiap bulan saya lakukan. Terus apa? Saya alami. Sekarang saya tidak minum obat lagi. Itu saya dengar dari dia ya saudara. Ya. Ada lagi berkata begini, dulu saya punya kepala. Ini memang saya dengar kesaksian dia. Kepala saya ini saudara? Dia bilang gatal luar biasa. Kata dia bilang kalau dia garuk, memang kalau digaruk kan semakin enak digaruk ya, sampai berdarah-darah dia. Itu bukan cuma satu titik, satu kepala. Dan pernah memang waktu saya ketemu dia, saya bilang, kenapa kamu rambutnya tinggal dikit? Dia bilang, coba kamu lihat kepala saya. Saya juga lihat, kenapa seperti ini? Dia bilang tak tahu, gatal terus. Saya juga waktu itu tidak menyuruh dia puasa. Tapi mungkin dia dengar dari mana. Satu waktu saya ketemu dia, kamu kok sekarang rambutnya udah ini semua? Sekarang terus kamu udah garuk-garuk, kalau kita ketemu garuk-garuk. Dia cerita. Dia bilang, dia panggil saya coba nama ya, kami sama teman. Ya, yang saya lakukan adalah puasa 3 hari. Tidak. Mohon maaf, yang saya lakukan adalah puasa 1 tahun. 1 tahun setiap itu 1 hari dia cuma makan malam begitu, dia ulang puasa lagi. 1 tahun. Dia bilang, 1 tahun saya puasa. Terus hilang, sampai sekarang hilang. Jadi mungkin itu memang Tuhan minta sama dia. Kamu puasa 1 tahun. Dia puasa 1 tahun. Saya tidak tahu saudara, saya katakan bahwa Tuhan mau bicara apa. Yang penting saudara peka dengan Tuhan. Amin saudara. Dalam konteks puasa, ya mungkin saudara nanti, saya masih banyak contoh ya. Saya akan lanjut dalam puasa ini minggu depan, karena saya sudah habis. Dari tadi sudah kode 5 menit. Karena saya tidak mau ini hanya terjadi, saudara hanya dengar begini, iya puasa saja. Tidak. Karena setiap poin saya menyampaikan, seperti pertama, renungkan Taurat siang malam. Saya punya tujuan ya, saudara harus baca firman Allah. Tidak boleh hanya dengar. Begitu. Kamu harus percaya terus. Ya saya mau saudara, itu tujuannya adalah yang percaya terus. Tidak boleh hanya dengar. Poin yang ketiga juga, bagi saudara harus bergumul ya. Saudara harus masuk dalam pergumulan. Ambil waktu, tutup pintu, masuk ke sana. Tidak boleh hanya dengar. Dan mungkin juga puasa ini, saudara. Puasa ini, saya juga tentu punya tujuan ketika memberitakan ini, supaya jemaat Tuhan. Saya bilang tadi, memang ada waktu hari, kalau 1 hari bagi kita, mungkin Jumat ya kita punya waktu puasa. Boleh, tapi sekali lagi saya tidak mengajarkan saudara Jumat saja maksudnya. Saudara boleh ambil di hari apa saja. Apakah 1 hari tidak makan, tidak minum, bagi saudara. Atau nanti saya akan jelaskan dalam model-model puasa berikutnya dan di minggu depan, karena itu disertai dengan ayat-ayat Alkitab yang perlu saya jelaskan supaya saudara timbul iman, saudara berpuasa. Karena berpuasa pun harus berlandaskan iman saudara pada firman Allah yang saudara dengar. Jadi sekali lagi seperti itu, saudara, seperti ini dulu saya bisa sampaikan bagaimana kisah tadi saudara bisa melihat Esther dan Mordekai diperhadapkan dalam sebuah kematian dalam hidup mereka. Tetapi ketika mereka bersikap untuk berpuasa, Tuhan ubah kematian menjadi kehidupan. Dan sampai sekarang orang Israel merayakan tentang kehidupan mereka ketika diancam dalam sebuah kematian.
ada namanya perayaan Yom Kippur itu. Mereka merayakan itu terus, bahwa Tuhan bisa mengubah kematian menjadi kehidupan. Amin. Sekali lagi jemaat Tuhan, apa yang kau sedang lihat sekarang ini di hadapan saudara? Usahamu, masa depanmu diperhadapkan pada sebuah kematian. Mungkin bahkan ada di antara saudara melihat, aduh, hubungan suami istri kami ini seperti ke depan menghadapi kematian. Sebelum ke sana, bersikaplah, berpuasa. Tuhan bisa ubah semua itu. Haleluya. Mari bangkit. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Haleluya, haleluya. Tak dapat jalan sendiri. Amin. Tanpa Roh-Mu. Haleluya. Diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Mungkin engkau telah dijamah oleh firman Tuhan. Engkau berkata, benar Tuhan, kami seperti Esta dan Mordekai diperhadapkan dengan kematian, diperhadapkan dengan masa depan yang suram, rumah tangga yang suram, pekerjaan yang suram. Bahkan engkau jadi takut, khawatir. Tapi firman Allah berkata, berpuasalah, berpuasalah, berpuasalah. Tuhan bisa ubahkan semua itu. Saya tidak akan perintahkan saudara berpuasa, tapi karena Tuhan lah yang berbicara dan Tuhanlah yang akan memberikan kemampuan. Saya cuma meminta, siapa di antara saudara yang rindu mau berpuasa? Saya cuma bilang rindu. Engkau mau berpuasa besok, kapan, terserah. Tapi engkau punya kerinduan mau berpuasa. Biar Tuhan berikan kekuatan buat engkau. Engkau boleh angkat tangan, biar saya minta kepada Tuhan, dan kita bersama-sama minta pada Tuhan, berikan kekuatan saat engkau berpuasa. Siapa yang rindu mau berpuasa? Angkat tangan kananmu pada Tuhan. Uralama kanan atau kanan. Jemaat Tuhan juga di rumah, angkat tanganmu kalau rindu mau berpuasa. Saya bilang tadi, entah minggu depan atau minggu ini, terserah kapan, tapi engkau punya kerinduan. Roh Kudus lihat tangan-tangan yang terangkat kepadamu. Ada kerinduan mau berpuasa ya Tuhan. Hamba mohon kepadamu, berikanlah kekuatan seperti yang kau berikan kekuatan kepada Ester dan Mordekai. Bahkan orang-orang Yahudi, mereka berpuasa karena kekuatan dari Tuhan. Hamba mohon, berikan kekuatan yang sama ya Tuhan kepada kami jemaat-Mu di tempat ini, untuk kami berpuasa, sehingga kami melihat ya Tuhan, kematian diubah menjadi kehidupan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami jemaat-Mu di tempat ini akan bersorak-sorai. Rumah tangga kami akan bersorak-sorai. Usaha pekerjaan kami juga akan bersorak-sorai. Kesehatan kami juga akan bersorak-sorai, karena Tuhan memulihkan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kekuatan, kemampuan dari Tuhan itu. Dalam nama Tuhan Yesus, turun tangan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Roh Kudus, meteraikan, hidupkan firman-Mu di hati kami, dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu, khususnya dalam puasa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Tuhan Yesus berkati, silakan duduk. Nanti minggu depan lagi ya, saya ajarkan saudara tentang jenis-jenis puasa, sehingga saudara bisa melakukan. Saya serahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Gembala, untuk tanya firman pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Dan
Dan terima kasih untuk segenap pelayan yang telah bertugas, dari worship leaders, singers, pemain musik, multimedia, petugas protokol, dan bahkan seluruh jemaat yang telah hadir. Kita telah sama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Dan untuk pengumuman, persembahan operasional dan pembangunan dapat ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 740516574 atas nama Yance Manore. Persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 57254263370 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Ibadah Komsel diadakan secara online pada hari Rabu pukul 19.30 melalui Zoom. Program pendalaman Alkitab diadakan secara online pada hari Jumat pukul 19.30 melalui Zoom. Doa pagi bersama di rumah masing-masing pada hari Sabtu pukul 7 sampai pukul 8 pagi melalui Zoom. Ibadah pemuda dan remaja YMB diadakan pada hari Sabtu pukul 18.15 di gereja. Jadwal ibadah minggu depan: ibadah raya 1 pukul 8 pagi di gereja. Ibadah sekolah minggu online pukul 16 melalui Zoom. Ibadah raya 2 pukul 17 di gereja. Ibadah raya online pukul 17 melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata. kemudian kita sama-sama doakan untuk ibadah dan perayaan Natal GPDI Kota Wisata yang dilakukan secara online melalui Zoom pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 dengan tema Hidup Saling Mengasihi. Ada pengumuman tambahan? Diakonia WSP jadi akan dilakukan pada awal November pembagian sembako kepada hamba-hamba Tuhan di wilayah 12 dan anggarannya adalah 10 juta dan kami masih melakukan penjualan untuk pengumpulan dana untuk minggu ini sampai dengan minggu yang akan datang. Cuman memang kebanyakan pakai PO ya, open PO, jadi Bapak Ibu bisa pesan melalui PO beberapa hari sebelumnya. Nah, kalau memang ada lebih mungkin bisa dibeli on the spot ya. Jadi saya tidak tahu hari ini apakah ada kelebihan produk atau tidak, tapi kalau seandainya ada bisa dibeli on the spot. Jadi penjualan untuk pengumpulan dana Diakonia WSP masih dilakukan minggu ini dan minggu depan terakhir. Jadi itu saja. Terima kasih. Demikian pengumuman untuk gereja kita, kegiatan gereja kita selama sepekan ke depan. Mari sama-sama kita berdiri dan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dan doakan untuk oleh kebenaran. Sebelum saya tutup dalam doa, jemaat Tuhan perlu ketahui kalau ada program-program diakonia begini, sudah ada penjualan, tapi penjualannya itu, jadi seandainya satu orang nih, saya mau jual mie. Nah itu semua disumbangkan lah saudara. Jadi kalau ada saudara, oh saya juga mau ini Pak, titip ini jual, itu semua harus masuk ke diakonia. Jadi bukan berarti begini, oh saya jual mie harga 10.000, terus nanti jual 15.000, 5.000 untungnya buat saya. Tidak. Jadi sistemnya di sini ada yang jemaat, oh saya pesan mie ya 50 bungkus, nah begitu. Nah itu berarti orang yang sudah mensponsor dia sudah sumbangkan semua. Jadi supaya jemaat lihat, oh ternyata semua itu, makanya ditulis di situ semua dimasukkan ke diakonia. Makanya kalau ada saudara, oh saya mau taruh ini di sini, ya saudara kalau taruh sesuatu, ya saudara berarti sudah sumbangkan semua hasilnya. Jadi tidak ada sistem bagi untung, ya. Oke, itu saja. Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa. Ini kami Bapa di sorga, sebentar kami akan kembali ke rumah kami. Kami berdoa kepadamu, seluruh aktivitas yang akan kami kerjakan sepanjang minggu ini, kami butuh Tuhan di dalamnya. Kami butuh tangan-Mu Tuhan untuk mengurapi kami, sehingga apapun yang kami kerjakan ya Tuhan,
kami kerjakan dengan segenap hati, kami kerjakan dengan memuliakan Tuhan, kami kerjakan dalam kekuatan Tuhan, sehingga di dalam aktivitas pekerjaan pendidikan yang kami kerjakan, semua memuliakan Tuhan, terlebih menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih pengurapan-Mu mengurapi semua jemaat-Mu di tempat ini, dari orang tua sampai anak-anak. Kemanapun dia pergi, dia tinggal dalam urapan-Mu, dia tinggal dalam otoritas-Mu. Terima kasih Bapa. Demikian bersama jemaat-Mu kami berdoa. Berkatilah pemerintah kami ya Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, para menteri-menterinya, TNI, Polri, para dokter-dokter, tenaga kesehatan dari pusat sampai daerah. Doa kami, berkatilah mereka Tuhan, sesuai dengan apa yang mereka sedang butuhkan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Demikian juga kami di tempat ini terus berdoa. Adakan bagi kami Tuhan keuangan, bahkan pembelian ruko di sebelah ini ya Tuhan, supaya kami mendapatkannya, terjadi pelebaran tempat ibadah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Segala pergumulan jemaat-Mu di tempat ini terus hamba-Mu menaruh ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya di dalam Engkau selalu ada pertolongan, selalu ada jawaban bagi kami jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih semua pergumulan jemaat-Mu, kami percaya Tuhan sudah menolong. Kami pulang dengan pertolongan Tuhan, kami pulang dengan berkat Tuhan, kami pulang dengan sukacita dari Tuhan. Kau pertemukan kami pada ibadah-ibadah yang akan datang, terlebih pada minggu bersama-sama di tempat ini. Terima kasih, kami akhiri ibadah kami untuk pagi ini ya Tuhan, dan kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua belah tangan kita. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga menjadi sumber segala sumber berkat bagi kami. Mohon memberkati kami ya Bapa dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi, berkuasa kepada kita saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.